Selamat pagi Bu Mary. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabarnya nih Bu Mary? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan Bu Mary? Sudah Bu. Sudah. Jadi Bu Mary, seperti biasa kita kan akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Nah, sebelum kegiatan supervisi ini kita lakukan, kita akan melaksanakan bincang-bincang terlebih dahulu sebagai kegiatan observasi. Nah, Bu Mary, jadi tujuan kita berbincang-bincang ini adalah untuk mengetahui dan melihat nanti seperti apa kegiatan yang akan Ibu Mary lakukan di dalam kelas. Ibu Mary, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Mary capai nanti di dalam kelas seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran yang yang ingin saya capai nantinya adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks berita. Jadi mau mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks berita ya? Iya, Bu. Nah, jadi dengan adanya tujuan ini, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu Mary capai di dalam kelas nanti seperti apa? Baik, area pengembangan nantinya ada pengetahuan dan sikap. Pengetahuannya itu nanti siswa-siswi saya mampu mengidentifikasi struktur dari teks berita. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks berita. Untuk pengembangan sikapnya nanti saya akan menilai sikap dari kerjasamanya dan tanggung jawabnya di dalam kelas nanti. Baik Ibu Mary, jadi area pengembangan yang akan Ibu Mary capai di dalam kelas nanti adalah tentang area pengetahuan dan sikap, yaitu tentang struktur dan kebahasaan. Iya. Ya. Baik Ibu Mary, kemudian bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu Mary lakukan nanti? Baik, rencana yang akan saya lakukan nanti saya akan menggunakan model discovery learning. Pertama, saya akan memberikan stimulus dulu kepada siswa saya dengan memberikan video. Nanti saya tayangkan melalui Infocus. Lalu kemudian kami akan bertanya jawab melalui video tersebut nantinya. Kemudian setelah itu saya akan sedikit menjelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita. Setelah itu nanti saya akan membagi kelompok anak-anak saya menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Lalu nanti mereka akan mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD yang akan saya bagikan nanti. Setelah itu baru terakhir presentasi lalu menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu Mary ya, langkah-langkahnya sangat detail sekali ya Bu. Jadi dengan adanya pembelajaran yang Ibu Mary rancang dengan metode discovery tadi, media apa kira-kira yang akan Ibu Mary gunakan nanti di dalam kelas? Kalau media yang saya gunakan nanti menggunakan Infocus, laptop, lalu ada LKPD sebagai untuk memandu anak-anak nanti menyelesaikan tugas mereka. Baik, jadi nanti akan menggunakan Infocus, akan ada laptop dan juga menggunakan LKPD sebagai alat diskusi. Iya. Ibu Mary, nanti kira-kira jam berapa kita akan masuk kelas nanti mengajarnya? Nanti saya akan masuk ke kelas 11 F3 pada jam ke-5 dan ke-6 Ibu. Kira-kira itu jam 11:10 sampai setengah 1. Di kelas 11 F3. Iya. Pada pukul 11:10, Iya. jam ke-5 dan 6. Iya. Oke Bu Mary, nah nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu Mary untuk melihat dan mengobservasi seperti apa pelaksanaan pembelajarannya. Iya, baik Bu, boleh Bu. Lalu Ibu Mary, setelah kita bincang-bincang ini, kira-kira bagaimana nanti perasaan Ibu Mary bagaimana sekarang setelah bincang-bincang? Setelah bincang-bincang ini saya juga perasaannya senang juga karena merasa terarah juga apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, kira-kira setelah berbincang-bincang ini hal apa yang Ibu Mary persiapkan untuk masuk ke kelas nanti? Saya siapkan dulu media pembelajarannya dan LKPD-nya. Baiklah Ibu Mary, nanti di jam 5.06 itu saya akan masuk ya. Dan setelah selesai observasi nanti kita juga akan bincang-bincang tentang pelaksanaan kegiatan ini di kegiatan pasca observasi. Ya, baik Bu. Baik Ibu Mary, sampai jumpa Ibu Mary. Ya, terima kasih Bu.
Ada juga tapi doang kira nyala awak. Ada kerja mana dari cici ada. Lah rasanya lah. Hampir kayak buka dari kak lo tuh kau lihat aku lain masalah boleh ini namanya. Kalau enak. Nah, sekali bu, pasca yang mana tadi tuh? Pasca yang pasca itu tadi prana. Pasca itu apa sih tujuan jadi bu kecena jadi tujuan kegiatan pasca aku adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang lah aku lakukan tadi. Nah jadi perasaan Bu Mary tadi ketika diobservasi agak tegang awal-awalnya tapi sudah itu tidak masalah ada Bu gitu kan. Tuh coba ceritakan lihat area pengembangan tadi kan pengetahuan dan kognitif mah lain tercapai atau tidak kan? Iya tercapai. Nah tercapai atau tidak. Nah, tuh ceritakan kembali capek atau enggak. Jadi tahap sudah tuh coba tadi adalah tahapan-tahapan apa yang telah dilakukan di dalam kelas. Nah, coba ada nak pas ulang tadi lihat ya. Iya. Nah, terlaksana tahapan-tahapan yang direncanakan tadi itu coba kan. Itu apa kendalanya? Nah, tuh mengapa hal itu bisa terjadi, Cibu? Ya, nah, itu malu mungkin bisa jadi karena di dalam kebahas jadi kalau seperti itu, kira-kira apa yang ingin Mary lakukan untuk mengatasi itu? Ya, mungkin memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan menggiringnya supaya mereka bisa aktif. Nah, itu. Sudah itu, kapan Bu Mary akan melakukan itu, merealisasikan rencana rencana aksinya itu di pertemuan selanjutnya. Nah, sudah itu masa saya bagaimana perasaan Bu Mary setelah kita coaching kali ini? Merasa lega Bu, saya jadi teringat apa yang harus saya lakukan ketika anak-anak tidak mau memberikan tanggapan dalam belajar. Terima kasih Bu Mary, mudah-mudahan itu terrealisasi pada pertemuan berikut. Saya tunggu cerita Bu Mary ya. Oke.
Pada umumnya, dalam berita itu menggunakan 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata yang baku. Ya, kata baku berarti sesuai dengan aturan dalam penulisan bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja mental itu merupakan kata kerja yang kita merespon terhadap suatu peristiwa ataupun tindakan. Contohnya tadi Ibu menayangkan berita gempa. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita terhadap informasi yang Ibu berikan tadi? Ikut apa? Ikut merasakan kesedihan. Berarti kan merasakan kesedihan itu salah satu kata kerja mental. Contohnya merasa tertipu, merasa sedih. Itu termasuk kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam berita itu kan ada menunjukkan waktunya kapan, lalu tempatnya di mana. Keterangan waktu berarti waktu terjadi peristiwa, kalau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini apa ciri-cirinya? Menggunakan tanda petik atau tanda kutip dua itu. Berarti dia diucapkan langsung oleh seseorang. Kalimat langsung. Dalam berita kita sering menjumpai seperti itu. Sering kita jumpai seperti itu. Yang kelima, menggunakan konjungsi temporal atau hubungan waktu. Contoh konjungsinya ada kata kemudian, lalu, setelah itu, pada awalnya, akhirnya, semenjak itu. Nah, itu menggunakan Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks berita judul Pesawat Terbang Saga 400 miliar rupiah polanya di adakah yang masih diragukan tentang struktur dan kebahasaan? Tidak. Kalau begitu coba satu orang untuk menyampaikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan proses kerja kita hari ini apa? Ada yang mau menyampaikan? Kalau ada, Ibu tunjuk aja ya. Nah, kesimpulan kita hari ini siapa ya? Afifah? Apa kesimpulannya hari ini, Afifah? Baik, terima kasih Afifah. Berarti benar ya yang disampaikan Afifah. Kita hari ini sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dan teks berita yang sudah disampaikan oleh Afifah. Nah, ketika kita sudah mendengar berita, berarti ada informasi yang disampaikan ke kita. Sikap kita terhadap informasi yang disampaikan bagaimana? Harus bagaimana? Harus menyaring dulu informasi itu, apakah itu benar-benar terjadi atau berita hoax. Nah, baru setelah itu kita bisa menyampaikan lagi informasi yang kita dapat. Sekarang kan banyak terjadi, dalam berita itu banyak yang hoax. Kita harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Untuk hari ini program kita cukupkan sampai di sini. Ibu terima kasih atas perhatiannya. Nanti latihannya dan kertas yang dibagikan tadi dikumpulkan lagi ya. Apa kelompok nanti dikumpulkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan dan boleh istirahat soalnya. Selamat sore Bu Mary. Ya, selamat sore Bu. Masih tetap semangat ya Bu Mary ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah Bu Mary. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pasca melakukan observasi tadi. Tujuannya ya untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan supaya nanti mudah-mudahan untuk perbaikan di masa mendatang.
Bagaimana perasaan Ibu Mary tadi ketika kita melakukan observasi? Iya, saya merasa pada awalnya juga khawatir dan agak sedikit tegang karena ada yang mengawasi saya mengajar di dalam kelas. Nah, seperti itu awalnya Bu. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya saya juga merasa nyaman, nah, dan senang juga mengajar seperti itu. Alhamdulillah, jadi awalnya menegangkan, Iya. tetapi kemudian biasa saja Ibu Mary ya. Biasa saja. Nah, Ibu Mary bisa ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai tadi? Iya Bu. Tadi area pengembangan yang ingin saya capai kan ada dua tadi, ada pengetahuan sama sikap. Nah, pengetahuannya tadi siswa saya mampu mengidentifikasi struktur dari teks berita, lalu siswa saya juga mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks berita. Itu pengembangan pengetahuan, lalu pengembangan area pengembangan sikap. Saya tadi juga menilai nilai tanggung jawab dari anak-anak saya, lalu sikap kerjasama mereka dalam kelompok. Baik, tadi area pengembangannya itu pengetahuan dan sikap ya Bu Iya. Mary. Kira-kira tercapai enggak Bu Mary area pengembangan yang dua ini? Ya, alhamdulillah tadi sudah tercapai yang kedua-duanya Ibu. Alhamdulillah tercapai ya. Nah, Ibu Mary tadi bisa diceritakan lagi tahapan-tahapan apa yang Ibu Mary lakukan tadi dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai area ini? Iya, tadi tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran saya. Pertama, saya memberikan stimulus dulu kepada anak-anak saya melalui tayangan video tentang berita gempa. Lalu mereka saling tanya jawab juga dengan saya untuk mengonfirmasi video tersebut. Kemudian saya membagi kelompok siswa saya itu berdasarkan gaya belajarnya. Lalu kemudian saya membagikan LKPD kepada mereka untuk diselesaikan secara berdiskusi. Setelah selesai menjawab LKPD yang saya bagikan, salah satu perwakilan kelompok mereka tampil ke depan. Lalu kami menyimpulkan kegiatan bersama. Wah, itu tadi yang dilakukan di Iya. kelas ya Bu Mary ya. Iya. Luar biasa menarik sekali Bu. Jadi kira-kira ada enggak tadi kendala yang dihadapi ketika melaksanakan langkah-langkah pembelajaran ini di kelas? Iya, tadi ada kendalanya, ada juga anak saya yang kurang aktif atau berpartisipasi dalam kelompoknya. Kemudian juga kurang berpartisipasi ketika saya bertanya, mereka banyak yang diam gitu. Itu kendala yang saya hadapi tadi. Wah, jadi ada kendala ya tadi, ada siswanya yang kurang aktif dan banyak yang diam ketika ditanya. Iya. Kira-kira Ibu Mary akan melakukan apa untuk mengatasi permasalahan yang ini? Iya, mungkin siswa saya itu kurang aktif mungkin karena mereka malu juga ya, karena diperhatikan belajar oleh supervisor. Nah, jadi untuk kedepannya saya akan memberikan lagi mereka pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka bisa berpendapat lagi dengan baik. Oh, luar biasa. Jadi Ibu Mary akan memberikan pertanyaan pemantik supaya mereka bisa menjawab, memberikan partisipasi aktifnya Iya. ketika berdiskusi. Iya. Kira-kira kapan ini akan Ibu Mary lakukan? Untuk yang ini akan saya lakukan lagi di pertemuan selanjutnya, akan saya cobakan. Oke, jadi akan akan dilaksanakan ketika pertemuan selanjutnya. Saya akan menunggu loh Bu Mary cerita-cerita Ibu Mary selanjutnya. Mudah-mudahan rencana Ibu Mary ini bisa direalisasikan dan berhasil dilaksanakan. Iya. Amin. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Mary setelah bincang-bincang pasca kegiatan observasi kita? Ya, perasaannya sudah agak lega karena sudah bisa berbagi dengan Ibu, sudah bisa mencari solusi bersama, dan nanti akan saya terapkan di pertemuan selanjutnya kepada siswa saya. Ya, mudah-mudahan terlaksana Bu Mary ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bincang-bincang kita kali ini Bu Mary. Kita sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan minggu depan saya akan menunggu cerita dari Bu Mary. Ya, baik Bu. Sampai jumpa ya Bu Mary ya. Iya Bu, terima kasih. Singkirkan egomu, oh kau